podcast ini juga nanti membuat mereka, siapa tahu mereka mau menyuarakan suaranya untuk berani bersuara. Nah, mungkin dari mahasiswa sekarang, ayo keluar dari zona nyaman, Mas. Kenapa keluar dari zona nyaman? Karena mereka kuliah pulang terus. Nah, kalau Masnya ini kura-kura atau kambing nih, Mas? Kakak pembimbing gitu. Halo everyone. Perkenalkan, saya Amrul Arun Hadi dan ini adalah podcast Ruang Bicara. Tema pada episode perdana hari ini adalah dari pasif bergerak progresif, membangun kesadaran mahasiswa. Tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Kami mengundang Ketua BEM Universitas Anur Purwodadi. Untuk narasumber, kami persilahkan masuk studio. Oke, selamat Mas Sarul. Gimana? Selamat datang, Mas. Ya, selamat datang juga. Oke, Mas bisa perkenalkan diri terlebih dahulu kepada para penonton kita. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal, Presiden Mahasiswa Universitas Anur Purwodadi tahun 2025 sampai 2026, berasal dari Prodi Manajemen. Nah, kesibukan Masnya apa nih sehari-hari? Biasanya sebagai Ketua BEM. Oke, kesibukan setiap hari yaitu pertama mengawasi mereka dalam anggota BEM dan organisasi mahasiswa untuk berjalan sesuai dengan plan mereka. Mungkin kalau di luar ya kita mencari relasi, terus kalau di rumah membantu orang tua. Gitu. Sambil nongkrong-nongkrong cari relasi dan pengalaman. Ya gitu, itu pasti. Pasti. Nah, Mas, di era digital saat ini, itu kan ada orang-orang yang menyebut bahwa generasi sekarang itu generasi rebahan. Nah, tapi menurut saya mungkin generasi sekarang itu bukan malas, tapi mereka lebih nyaman di era digital karena serba ada. Zaman sudah berubah, informasi serba cepat. Nah, untuk hal itu bagaimana BEM bisa membangkitkan potensi-potensi terpendam yang memang ada di dalam diri mahasiswa itu. Oke, saya berbeda pendapat tentang statement dari Mas Sarul ya. Dari mahasiswa Anur suka rebahan. Tapi itu bisa dianggap 100% benar, tapi bisa dianggap 100% salah. Kenapa? Mereka itu belum menemukan jati diri mereka. Masa transisi dari SMA ke kuliahan itu pasti beda. Mereka masih butuh waktu. Kita dari BEM mewadahi mereka untuk menggali potensi, mencari bakatnya, mencari jati dirinya mereka yang masih sangat sulit mereka temukan. Sulit ya, Mas. Berarti... Nah, mungkin dari program-program BEM nanti membuat seminar, podcast ini juga nanti membuat mereka, siapa tahu mereka mau menyuarakan suaranya untuk berani bersuara. Karena apa? Mereka masih mencari jati diri mereka. Kalau dia berani bersuara, jadi intelektual mereka akan semakin hebat. Oke, berarti itu indikasinya kalau mahasiswa awal ya, Mas. Yeah. Kalau mahasiswa awal itu kan masih transisi dia. Nah, tapi kalau misalkan mahasiswa sudah semester 3, 4, 5 sampai semester akhir, bagaimana kondisi mahasiswa saat ini, Mas? Menurut pandangan Mas Hilal? Untuk mahasiswa di mungkin semester 3, 5, atau 7 ya, ada 50 atau banding 50, yang dimana 50 itu kalau kita anggap kuliah pulang, kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Nah, tapi ada 50% itu kuliah rapat, kurang-kurang. Ya, kurang-kurang tersebut. Nah, ini berarti kita udah balance. Mana yang tujuannya hanya kuliah dan mana tujuannya ya organisasi sambil kuliah. Nah, problem mereka yaitu lingkungan. Kita dari lingkungan kecil dulu. Kelas. Mereka di kelas masih diam padahal mereka tidak tahu yang diterangkan oleh dosen. Nah, kami dari BEM harapannya ada forum-forum, nanti BEM membentuk forum-forum entah
ruang baca atau ruang-ruang apa gitu yang mewadahi mereka untuk melatih berpendapat, melatih pola pikir mereka agar lebih maju. Otomatis ketika suatu lingkungan itu mendukung mereka untuk maju, dia akan maju sesuai dengan pressure dari lingkungan tersebut. Nah, mungkin dari mahasiswa sekarang, ayo keluar dari zona nyaman, Mas. Kenapa keluar dari zona nyaman? Karena mereka kuliah pulang terus. Kuliah pulang. Bukan kuliah rapat ya, Pak? Iya, kuliah rapat itu masih dianggap 50% lah kita 50%. sebanding kalau di universitas ini. Oke. Nah, kalau Masnya ini kura-kura atau kambing nih, Mas? Kakak pembimbing gitu. Kakak pembimbing ya di sini karena membantu mahasiswa menemukan jati dirinya biar mereka jadi progresif, biar tetap produktif. Nah, berarti kan kita juga di sini patut bersyukur ya sebagai mahasiswa Iya, ya, betul Mas. bersyukur. Karena dari kampus sendiri dan BEM itu sangat mendukung adanya program-program seperti yang Mas katakan tadi untuk membangun kesadaran mahasiswa, untuk mahasiswa bergerak lebih progresif lagi. Nah, bagaimana Mas Hilal melihat program-program keren seperti yang Mas Hilal sebutkan tadi, ini bisa menjadi langkah awal yang menyenangkan bagi mahasiswa untuk mulai berinovasi dan menyadari bahwa kampus ini itu tempat terbaik untuk mereka bereksperimen dan belajar, gitu, Mas. Oke, dari kampus pasti memberi pressure kepada BEM untuk bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu intelektualnya tinggi. Tadi kita ada program kerja untuk ruang baca dan lain-lain tersebut. Kami harap mereka itu dapat berubah. Dalam arti tidak berubah hanya sebuah. Nanti hari ini kita kumpul, besok udah lupa. Nah, harapan kami untuk nanti mereka mengikuti mungkin pengalaman pribadi dalam sebuah organisasi ya. Ketika kita masuk organisasi, kita lihat kesenangan dulu. Dalam arti garis besar itu kita ada tujuan dong masuk ke sebuah organisasi. Entah itu relasi, mengupgrade diri, itu pasti ada. Nah, setiap organisasi itu ada pressure. Nah, cari kesenangan terlebih dahulu dalam sebuah organisasi. Kesenangan, bisa kenal, mungkin sebagai ketua membuat kegiatan lebih senang terlebih dahulu, menyenangkan anggota dulu. Jangan langsung dikasih pressure, kamu harus gini, itu tidak baik. Nah, sekarang Gen Z kan seperti itu. Dan mental Gen Z sekarang lemah. Nah, oleh karena itu, saya berharap sebagai presiden mahasiswa ikut dalam sebuah organisasi. Karena di situ ada pembentukan mental. Ketika mental udah terbentuk, otomatis mereka percaya diri. Percaya dalam sebuah inovasi tadi, membuat inovasi. Percaya untuk bersuara. Karena mahasiswa tentu intelektual, kritik dan sarannya itu diperlukan oleh kampus, oleh pemerintah. Gitu. Nah, Mas Hilal tadi berbicara bahwa kita harus senang dulu ya. Iya, senang dulu. Kita harus senang dulu. Tapi kadang itu mahasiswa sekarang saya lihat masih bingung. Karena mungkin kesenangan mereka ada yang mungkin sukanya cuma main game, ada yang scrolling sukanya. Nah, untuk menemukan hal-hal selain dari itu yang mereka sukai, apa tips dari Mas Hilal nih sebagai ketua BEM? Oke, tipnya gampang. Tadi lingkungan. Ketika lingkungan tadi mendukung, mereka pasti mendukung. Dalam arti, saya harus seperti mereka. Karena prinsip dalam sebuah orang itu ketika lingkungannya bagus, otomatis dia akan ikut. Misal, Mas Arul ini ya. Mas Arul ini tidak suka sholat. Kumpul saya yang suka sholat. Ikut sholat, malu gitu, Mas. Nanti akan ikut sholat atau tidak? Ikut sholat. Ya, itu karena pressure dari sebuah lingkungan. Berarti lingkungan itu sangat mempengaruhi ya? Sangat mempengaruhi. Dan tips untuk bagaimana melihat kesenangan tadi, mungkin sebagai ketua kita melihat kesenangan dari anggotanya apa dulu. Misal ada yang suka baca, kita buat ruang baca. Ada yang suka jalan-jalan, kita jalan-jalan dulu. Untuk membentuk chemistry mereka terlebih dahulu. Saya udah cocok nih sama lingkungan di organisasi ini. Otomatis saya harus memberikan yang terbaik
untuk diri saya sendiri atau kalian atau organisasi tersebut. Gitu. Mantap, Mas. Berarti bukan cuma lingkungan ya, Mas. Eh, apa namanya? Orang-orang itu yang berteman dengan kita juga harus kita pilih-pilih gitu ya, Mas. Ya harus tetap Harus kita pilih. tetap kita pilih-pilih. Ya berawal dari keinginan pribadi untuk berubah tadi. Gitu. Oke, Mas. Nah, ada tantangan lain nih, Mas, dari segi teknologi. Dari teknologi sekarang itu kan sudah benar-benar canggih ya, Mas. Apalagi ada AI. Tuh. Nah, mahasiswa sekarang itu dinilai terlalu ketergantungan dengan AI. Bagaimana untuk mengatasi hal tersebut supaya mahasiswa tetap dapat berpikir kritis dan tetap bisa progresif dengan adanya AI? Oke, tujuan teknologi yaitu mempermudah manusia. Tapi sekarang itu teknologi membuat kita ketergantungan. Itu yang menjadi salah. Nah, kami dari mahasiswa tentu mengkritik adanya teknologi tersebut. Apalagi mahasiswa-mahasiswa sekarang sangat ketergantungan dengan AI. Mungkin sedikit saran kepada mahasiswa sekarang, teknologi itu untuk pendamping, bukan untuk tujuan kita utama. Dalam arti, kita penggerak utama. Teknologi ada karena kita, bukan kita tergantung teknologi. Oleh karena itu, misal kita belajar punya materi, kita AI sebagai referensi bukan pure dari AI. Kita tambah lagi, jangan kita pure dari AI. Berarti kita masih olah lagi ya, Mas? Ya, harus kita diolah. Secara mentah-mentah menelan jawaban dari AI tersebut. Ya, AI kan belum tentu benar. Ya, karena setahu saya juga kadang AI juga memberikan jawaban fiktif atau yang biasa disebut halusinasi AI. Iya, halusinasi. Nah, sekarang mengenai mahasiswa, itu kan biasanya mahasiswa melihat isu-isu yang ada di daerah saat ini. Bagaimana kita meningkatkan kepedulian terhadap isu-isu yang ada, Mas? Oke, mungkin isu ya untuk sekarang tingkat kabupaten atau nasional itu pendidikan. Kenapa pendidikan? Banyak teman-teman adik-adik kita yang belum bisa menempuh pendidikan. Oleh karena itu, kita mahasiswa harus hadir. Ilmu kita, intelektual kita terapkan kepada mereka. Meskipun mereka belum bisa sekolah, apa ilmu kita? Kita misal buat kelas privat untuk yang mereka yang tidak punya biaya atau kebutuhan yang lain, kita beri sebuah pembelajaran. Karena pembelajaran atau sekolah itu mengubah pola pikir kita, bukan hanya sebuah formalitas. Seperti kita dari SMA tujuan kuliah ini yaitu kerja. Setelah kerja, selain kerja itu ya harus mengubah pola pikir. Mengubah masa depan juga. Oh iya, tentu masa depan juga. Tentu, masa depan tentu. Lalu selain itu nih, Mas, dari data yang ada, itu kan ada 11.000 lebih anak tidak sekolah di Kabupaten Grobogan. Apakah BEM ada rencana untuk menangani hal ini? Oke, untuk menangani ya, karena mungkin anggaran dari pemerintah daerah untuk pendidikan kan sedang efisiensi. Oke, karena kami dari mahasiswa tetap bersuara, kenapa pendidikan dikurangi biayanya dari pemerintah. Oleh karena itu mungkin kita ada opsi, yaitu tadi ilmu kita yang sudah kita dapatkan di kampus, kita terapkan kepada orang yang membutuhkan tadi, siswa-siswi yang belum, atau adik-adik kita yang belum menempuh pendidikan tersebut. Biar mereka pola pikirnya berubah. Yang misal kemarin tidur di rumah, maupun membantu orang tua, atau yang lain lah, kita kasih ruang untuk belajar. Biar pola pikirnya mereka berubah, dan tentu harapan kita masa depannya juga berubah. Berarti BEM ada rencana kegiatan nih, Mas? Ya tentu ada. Tentu ada. Tapi masih dalam proses. Ya masih dalam proses kajian terlebih dahulu. Tadi kan Mas Arun menyebutkan data. Ya. Jadi nanti kita riset lebih lanjut. Gitu. Ya. Mantap, Mas. Nah, untuk penutup podcast pada hari ini nih, Mas. Bayangin di sana ada teman-teman kita yang melihat podcast ini. Oh, bentar Mas. Sebelum menutup ya, mungkin saya ada
kepedulian lah Oh. kepada mahasiswa. Boleh, Mas. Tadi kan menyangkut tentang kelas bagaimana mereka tidak kritis. Nah, harapan kami dari BEM tadi seperti itu. Terus ini lingkungan. Lingkungan sekarang itu sangat dibutuhkan. Kita sekarang itu tidak peduli terhadap lingkungan. Padahal bumi ini semakin hari semakin memburuk. Karena sampah tadi, sampah yang kita buang otomatis tanggung jawab kita. Tapi mindset dari mahasiswa, masyarakat, kita buat sampah, ya udah langsung buang. Kita nggak tanggung jawab, itu mungkin tanggung jawabnya pemerintah, tanggung jawabnya tukang sapu, itu kan salah, mindsetnya salah. Mindset lempar-lemparan. Nah, lempar-lemparan tersebut kami harap berawal dari diri sendiri, terus kita tularkan kepada mahasiswa di sini, peduli terhadap lingkungan, mungkin dari lingkup kelas, lingkup kamar tidur, lingkup kampus ini, ayo dijaga kebersihannya. Jangan sampai kita bodoh terhadap ilmu kita yang tidak bisa terapkan terhadap lingkungan tersebut. Mungkin itu, Mas, saran saya kepada teman-teman mahasiswa tentang tadi, kelas dan maupun lingkungan tersebut. Oh, oke. Berarti sekarang udah penutup nih ya, Mas. Oke, kita ulang lagi. Bayangin ada nih teman-teman mahasiswa yang lihat podcast ini. Nah, apa pesan dari Mas Hilal untuk memotivasi dan menyemangati mereka supaya mereka bisa bergerak lebih aktif, bisa memulai langkah pertamanya untuk misalkan memulai organisasi ataupun memulai apapun dalam hidupnya. Oke, silahkan kata-katanya, Mas. Kata-kata motivasi untuk teman-teman yang masih bimbang terhadap potensi diri mereka, dari saya itu, bergerak kecil hari ini lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai. Mahasiswa bukan sekedar saksi perubahan, tetapi adalah penggerak perubahan. Jadilah mahasiswa yang bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat dan tentu negara ini. Jangan takut untuk memulai, tapi takutlah jika tidak berani untuk memulai. Mungkin dari saya itu hidup mahasiswa. Oke, hidup mahasiswa. Oke, tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Nah, kita sudah di penghujung podcast nih. Kita sudah membahas tentang mahasiswa yang rebahan, isu teknologi AI, dan sampai pada kata-kata motivasi dari Mas Hilal yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita akhiri podcast pada hari ini. See you next time, guys. Oke.